Mereka memiliki reputasi yang menakutkan di alam surga timur, dan tidak sedikit dari mansion Holy Lord yang telah dihancurkan. Jika Anda menyinggung Yaomi Mansion, itu sangat buruk. Ucap mereka menjelaskan. Mata Qin Chen memadat, kekuatan Yaomi Mansion begitu kuat, jauh melebihi harapannya. Jika Yaomi Mansion benar-benar sangat kuat, bukankah dia bisa menyapu banyak Holy Lord Mansion? Mengapa tidak secara langsung menaklukkan mansion besar ini dan secara langsung memerintahnya sendiri? Ucap Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Semua orang memandang Qin Chen dengan aneh, dan Zhou Wusheng bahkan lebih terkejut. Saudara Qin, tidakkah kamu tahu? Setelah surga hancur, mereka dipersatukan kembali oleh banyak praktisi top seperti Xiao Yao Supreme. Untuk mencegah ras manusia berkelahi satu sama lain, kerugiannya terlalu besar, dan iblis mengambil keuntungan dari celah itu. Karena itu, kekuatan tertinggi surga telah lama ditentukan. Untuk mematuhi aturan, alam yang sama dapat bersaing satu sama lain untuk menyatukan mansion Raja Suci yang kuat, menyatukan seluruh alam, dan mengolah orang-orang kuat untuk umat manusia. Namun, pertarungan antara alam yang berbeda tidak dapat dengan mudah terjadi. Jadi Yaomi Mansion tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak dapat langsung menyerang wilayah kita. Mungkin ini juga alasan mengapa Yaomi Mansion ingin bekerja sama dengan Renwang Mansion. Mereka dapat mendukung Renwang Mansion, mengolah master, menyatukan alam ini, dan secara tidak langsung mengendalikannya, sehingga banyak kekuatan top di surga tidak akan ikut campur, karena itu dapat dianggap sebagai master top terlatih untuk umat manusia. Tetapi jika Anda membunuh Raja Manusia Raja Shengzi seperti ini, Tuan Yao Guang mungkin tidak dapat melindungi Anda. Kecuali jika Anda dapat bergabung dengan markas besar pekerjaan surgawi kita. Ucap Zhou Wusheng menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, namun, bergabung dengan markas terlalu sulit. Meskipun saya pikir saudara Qin memiliki potensi yang cukup, itu tidak berarti Anda dapat bergabung dengan mudah. Ucap Zhou Wusheng. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bukankah itu sama dengan membiarkan harimau kembali ke gunung dengan membiarkannya pergi seperti ini? Ucap Wei Siking berkata dengan wajah besi. Kamu tidak bisa membiarkannya pergi, tetapi orang ini juga tidak bisa dibunuh. Jawab Zhou Wusheng bergumam. Hahaha. Raja Manusia Shengzi tertawa liar dan berkata, kamu juga tahu bahwa jika kamu menyinggung Yaomi Mansion, hidup lebih baik daripada mati. Sangat bagus, cepat lepaskan aku. Setelah saya keluar, itu akan mudah bagi Anda. Juga, Zhou Wusheng, Anda tahu urusan saat ini dengan baik dan tahu bahwa saya tidak bisa dibunuh. Di masa depan, saya akan berbicara dengan ramah kepada Anda di depan Master. Anda bahkan dapat berinvestasi di Yaomi Mansion saya. Adapun Anda, Wei Siking, Anda benar-benar mengatakan bahwa jika saya membiarkan saya pergi, saya akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Anda benar-benar selesai. Sekarang berlutut, akui kesalahan, dan biarkan saya bermain dengan Anda dan menjadi wanita saya. Maka kamu bisa bertahan. Dan kamu, Qin Chen, bagus dalam kekuatan. Saya adalah orang yang menyukai bakat. Anda dapat berlindung di Yaomi Mansion dan menjadi orang kepercayaan guru. Mereka tidak akan pelit menerima murid sepertimu. Ucap Renwang Shengzi melayang-layang di atas api. Tuan Renwang Shengzi, biarkan dia melepaskan kita. Tianshan Mansion kami juga bersedia tunduk pada Yaomi Mansion seperti Renwang Mansion. Ucap Tonghu yang telah berjuang, berteriak kaget pada saat ini, dan banyak orang suci yang dipenjara di Tianshan Mansion juga berteriak dengan penuh semangat. Sebelum ini, pemandangan segera menjadi sangat canggung dan sunyi. Semua orang suci yang hadir takut untuk mengatakan apapun. Kengerian Yaomi Mansion telah mengejutkan hati orang-orang. Dilihat dari gelarnya, dia tahu bahwa seberapa sombongnya pria ini yang dikenal sebagai Mietian. Kata-kata Renwang Shengzi pertama-tama memuji Zhou Wusheng dan kemudian memberi Wei Siking sikap yang kejam. Tujuannya adalah untuk menghancurkan hati banyak orang kuat di Guanghan Mansion, menyebabkan pertikaian dan perselisihan mereka. Dao Zhengzi, Su Zeng, Sun Wujin,
Kalian bertiga juga adalah murid Tian Gongku. Menurutmu apa yang harus dilakukan pemuda ini? Ucap Qin Chen, tiba-tiba menoleh dan menatap ketiga Dao Zengzi. Mereka bertiga terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Qin Chen, dan ekspresi mereka tiba-tiba jelek. Rasa dingin keluar dari tubuh Qin Chen, dan Dao Zengzi buru-buru berkata, "Saudara Qin, saya tidak berpikir kamu bisa membunuhnya. Karena Ren Wangshengzi adalah murid dari Holy Lord, jika kamu ingin membunuhnya, itu pasti akan membuat marah Holy Lord. Lebih baik kamu bekerja sama dengannya. Ya, kamu tidak bisa membunuhnya," ucap Su Zeng dengan mengangguk dan berkata, "Jika kamu membunuhnya, itu akan membuat marah dan menghancurkan Holy Lord. Kamu adalah arogan dari pekerjaan surgawi saya, dan kami tidak ingin kamu mengalami kecelakaan." Tiba-tiba mata Sun Wujin berkilat, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Qin, lebih baik Anda membunuhnya, pria ini Ren Wangshengzi bukan orang baik. Jika saudara Qin membiarkannya pergi, dia pasti akan menargetkan kita ketika dia berbalik. Selain itu, meskipun dia tahu bahwa saudara Qin kuat, tetapi dia yakin untuk melakukannya. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menjarah kekuatan magis saudara Qin, di mana dia akan memperkenalkannya kepada tuannya. Semuanya adalah rencana mitigasinya. Hahaha." Qin Chen melirik Sun Wujin ini, kemudian tertawa dan berkata, "Ini ide yang bagus." Sun Wujin, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dao Zengzi dan Su Zeng berteriak dengan marah. "Sun Wujin, apakah kamu baik-baik saja? Kamu berani mengatakan seperti itu? Setelah aku keluar, kamu akan menjadi orang pertama yang akan aku bunuh," ucap Ren Wangshengzi dengan dingin, kemudian berkata kepada Qin Chen, "Saudara Qin, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Putra suci ini sama sekali bukan orang seperti itu. Selama kamu melepaskannya, putra suci ini pasti akan merekomendasikanmu kepada tuanku. Pada saat itu, dengan bakat Brother Qin, bahkan dimungkinkan untuk diterima sebagai murid oleh Tuan Istana Yaomi. Tapi jika kamu membunuhku, itu akan menjadi tanggal kematianmu setelah kamu meninggalkan tanah percobaan ini. Semuanya ada di sini. Terserah Brother Qin untuk memutuskan apa yang harus dilakukan," ucap Ren Wangshengzi. Dalam nyala api istana Zixiaodou, Ren Wangshengzi menderita rasa sakit yang tak tertandingi, tetapi dia tetap tenang, matanya berkedip-kedip, dan dadanya menjadi mekar. Banyak orang memfokuskan mata mereka pada Qin Chen, ingin melihat bagaimana keputusan Qin Chen. Dalam pikiran mereka, Ren Wangshengzi tidak mungkin dibunuh, tetapi bagaimana menghadapinya adalah masalah yang sulit. Hahaha. Di bawah semua mata, Qin Chen tertawa terbahak-bahak. "Yaomi Mansion, bisakah kamu menakuti Ben Shao?" Qin Chen mencibir, "Ben Shao ingin melihatnya." "Mengapa, tuanmu? Balas dendam untukmu dan mati untuk Ben Shao." Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen membanting istana Zixiaodou, meledak, dan aura api langit yang menakutkan meroket, meledakkan tubuh Ren Wangshengzi, dan asal-usul hukum suci surgawi tiba-tiba menyembur keluar dengan liar. Ren Wangshengzi terkejut, wajahnya menunjukkan wajah yang mengerikan. Kamu sangat berani." Jiwanya mengambang dan tenggelam dalam api karma, berjuang dengan susah payah, dan tubuhnya meledak. Asal sage surgawi yang tak terbatas meledak, dan seluruh tubuhnya terfragmentasi, tetapi pikirannya yang kuat terus bergema, "Kamu biadab. Kamu semuanya ingin saya mati, saya adalah murid Holy Lord, putra suci Raja Ren, dan Anda berani membunuh saya, kalian tidak akan berakhir dengan baik. Kamu begitu banyak omong kosong," ucap Qin Chen, kemudian mendesak istana Zixiaodou, dan menara kaca berkilau-kibau sedang berjalan, dan api 7 warna yang tak terbatas bergabung ke istana Zixiaodou, membuat kekuatan istana Zixiaodou meningkat seketika. 4 api surgawi digabungkan dengan api ungu asli di istana Zixiaodou, dan api 7 warna itu sangat halus, langsung memurnikan tubuh dan darah putra suci Raja Manusia menjadi ketiadaan. Hanya darah Raja Manusia dan sayap Raja Manusia, tidak ada pemurnian. Namun, di bawah pemurnian api, sayap Raja Manusia memancarkan cahaya putih kristal,
di mana ada banyak aura kuat yang mekar, dan bahkan aura rune yang menempel di langit. Di istana Xiaodou, di antara daging dan darah yang halus, asal-usul bijak surgawi yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, jalan-jalan berkilauan dengan megah, dan di tubuh Raja Manusia, senjata ajaib luar angkasa retak, Vena suci kuno memancar keluar, dan Qin Chen meraihnya. Ada 1/5 dari Vena suci surgawi tingkat tinggi, dan lebih dari selusin Vena suci surgawi tingkat menengah. Dan beberapa Vena suci surgawi tingkat rendah. Aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak Vena suci kuno di tubuhmu. Ucap Qin Chen dengan mata yang menyala, dia menarik begitu banyak Vena suci kuno ke dalam tubuhnya dan memasukkannya ke dalam cakram giok keberuntungan. Hahaha, Qin Chen tertawa dan berkata lagi, kamu benar-benar anak laki-laki yang kaya. Vena suci kuno ini dapat membuat kekuatan Ben Sao meningkat banyak. Ini bukan keberuntungan yang kecil. Kamu binatang. Suara teriakan Ren Wang Shengzi dari dalam cakram giok keberuntungan. Dagingnya dimurnikan, tetapi jiwanya tidak rusak, keinginannya mengutuk dan histeris. Jiwanya dikelilingi oleh darah Raja Manusia, didukung dengan kuat, dan dia ingin menemukan cara untuk bertahan hidup. Qin Chen, kamu tidak bisa membunuhku. Jiwaku terbungkus sayap Raja Manusia dan darah Raja Manusia. Hal ini tak terkalahkan. Anda tidak bisa membunuh saya, dan Anda tidak bisa memurnikan saya. Ren Wang Shengzi dari Raja Manusia terus meraung. Hah? Itu belum mati. Ini adalah kekuatan asalnya, hancurkan untukku. Qin Chen mencibir, memukul terus-menerus, dan membombardir sayap Raja. Sayap Raja terus bergetar, tetapi tidak patah. Hati Qin Chen kental. Sayap Raja sangat kuat, dan itu setidaknya pada tingkat harta suci surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat ditekan, tetapi hampir tidak mungkin untuk menghancurkannya. Hahaha, Qin Chen, sudah kukatakan sebelumnya, jiwaku ini dapat ditempatkan di sayap Raja melalui garis keturunan Raja, dan aku abadi. Raja Manusia meraung histeris. Kekuatan supernatural yang abadi, konyol, berasal, hancurkan untukku. Ucap Qin Chen berteriak, dan kekuatan supernatural asal digunakan lagi. Tetapi kali ini di kekuatan supernatural asal, Qin Chen juga terintegrasi ke dalam teknik penambalan langit. Kekuatan penambal langit yang luas segera mengelilingi sayap Raja dan bergetar liar. Cahaya putih di sayap Raja, rune besar sebenarnya mulai meleleh di bawah kekuatan ini, masih gemetar, dan dikendalikan oleh Qin Chen sedikit demi sedikit. Kekuatan supranatural macam apa ini yang benar-benar dapat memperbaiki sayap Raja? Ucap Zhou Wusheng dan yang lainnya berasal dari Tiangong, dan mereka semua adalah ahli pemurnian terbaik. Melihat Qin Chen benar-benar menyempurnakan sayap Raja, mata mereka melebar, dan mereka tidak bisa mengenali apa yang digunakan Qin Chen. Memperbaiki sayap Raja Manusia membutuhkan darah Raja Manusia. Bagaimana Qin Chen melakukannya? Ucap semua orang dengan terpukau, dan mereka tidak bisa melihat asal-usul teknik penambalan langit. Sejak Qin Chen memadatkan kitab asal, deduksinya tentang surga telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Kekuatan magis asalnya sangat luas dan dapat mencakup segalanya. Sekarang dia melakukan teknik menambal langit, dan napasnya sangat misterius. Keberadaan di alam yang sama tidak bisa melihat metode sejatinya dengan jelas. Kecuali Holy Lord datang, Anda dapat melihat beberapa petunjuk. Dengan hanya keterampilan Zhou Wusheng dan yang lainnya, Qin Chen dapat menggunakan seni menambal langit dengan tidak berhati-hati. Tidak, bagaimana mungkin? Ucap Ren Wang Shengzi mengeluarkan raungan marah. Di depan Ben Sao, tidak ada yang tidak mungkin, apalagi sayap Raja Anda, garis keturunan Raja Anda, Ben Sao juga harus memperbaiki, memahami, mengendalikan kitab asal, dan mengendalikan garis keturunan. Ucap Qin Chen, kemudian mendesak teknik menambal langit secara ekstrim. Tiba-tiba, buku asal di tubuh Qin Chen juga mekar dengan cahaya yang luas. Darah Raja yang membungkus sayap Raja mulai dikendalikan dan disimpulkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, di kitab asal, halaman tentang garis keturunan Raja Manusia muncul, menjelaskan kekuatan garis keturunan Raja Manusia dari esensi jalan besar.
Qin Chen juga samar-samar mencium bau darah Raja Manusia. Qin Chen yang telah menyadari makna mendalam dari darah Raja Manusia, dan mulai mensimulasikan aura darah Raja Manusia dengan menggunakan teknik keberuntungan yang menggetarkan surga. Ini menghasilkan efek nyata, yang disebut garis keturunan raja, tidak lebih dari warisan garis keturunan dengan kekuatan khusus dan atribut khusus tertentu. Selama kekuatan esensial dapat dianalisis, itu dapat ditiru, dan teknik menambal langit Qin Chen dapat mengisi kembali dunia, buku asal dapat mengakomodasi aturan dunia yang tak ada habisnya. Menggabungkan keduanya, yang disebut garis keturunan Raja Manusia langsung diubah oleh Qin Chen. Darah Raja Manusia, sayap yang halus, untukku. Ucap Qin Chen, dan mulai memperbaiki sayap raja. Sayap raja yang masih memberontak segera mulai menyerah, dimasukkan ke dalam jiwa Qin Chen, dan disempurnakan dari kedalaman esensi paling mendasar. Bagaimana mungkin kamu menyempurnakan sayap Raja Manusia? Mengapa? Mengapa Anda memiliki nafas darah Raja Manusia? Bau ketakutan muncul di aura jiwa Raja Manusia. Dalam jiwanya, turbulensi dan kekacauan dimulai, yang merupakan tanda keruntuhan dan kehancuran. Keluar, Qin Chen meraung kata untuk terakhir kalinya, garis keturunan raja tiba-tiba meledak dan benar-benar halus, dan jiwa raja juga berteriak, langsung menghilang dalam api karma yang tak berujung dan semburan teror, benar-benar runtuh. Dihamburkan ke dalam ketiadaan. Setelah aura jiwa putra suci Raja Manusia menghilang, sayap Raja Manusia muncul di depan Qin Chen dengan sekejap, menjadi harta Qin Chen, dan sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen.